selamat sore Eki. Saya sebagai moderator, Julia Marisibi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Perkenalkan, nama saya Julia Marisibi dengan akhir NIM 3 dan berikut teman-teman saya. Kenalkan, nama saya Jessica Alicia dengan akhiran NIM 47. Perkenalkan, nama saya Tobias Rido Kumayaan dengan akhiran NIM 07. Oke, jadi materi kami itu penyakit yang terjadi akibat metabolisme nukleat. Slide berikut. Oke, apa itu metabolisme nukleat? Jadi metabolisme asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat atau biasa dibilang DNA, dan asam ribonukleat yaitu RNA. Asam nukleat ditemukan pada semua sel hidup serta pada virus. Nah, jadi metabolisme nukleat ini dia merujuk pada serangkaian proses biokimia yang terlibat dalam pembentukan, penguraian, dan regulasi asam nukleat termasuk DNA. Dan di sini juga dia terbagi menjadi ada 7. Yang pertama, pembentukan nukleotida. Jadi metabolisme nukleat dimulai dengan pembentukan nukleotida, unit dasar dari DNA dan RNA. Nukleotida terdiri dari gula dan ribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Dan proses ini melibatkan berbagai lintasan biosintesis dan enzim spesies. Dan untuk yang kedua, replikasi DNA. Reproduksi sel membutuhkan replikasi DNA, di mana molekul DNA menghasilkan helikase DNA polimerase dan ligase bekerja dalam tahap-tahapan tertentu untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan replikasi. Dan ketiga itu transkripsi RNA. Proses ini dia melibatkan sintesis RNA komplementer berdasarkan tempat DNA-nya. Dan untuk yang keempat, pemrosesan RNA. Nah, ini yang dihasilkan sering mengalami modifikasi seperti penyuntingan, pencabukan ekson intron, dan penambahan ekol poli A. Proses ini memastikan bahwa RNA matang dan siap untuk translasi. Dan untuk yang kelima, translasi RNA. RNA mengandung informasi genetik yang digunakan untuk menghasilkan protein melalui translasi ribosom, dan transfer RNA atau biasa diganti RNA berperan dalam menerjemahkan urutan nukleotida menjadi urutan asam amino dalam rantai polipeptida. Nah, untuk yang keenam itu degradasi nukleat. Nah, sel ini juga mengandung mekanisme untuk menguraikan nukleat yang usang atau rusak. Nuklease adalah enzim yang berperan dalam pemecahan ikatan antar nukleotida untuk mendaur ulang komponen-komponen nukleat. Dan untuk yang terakhir, yang ke-7, regulasi gen, ini dia mencakup tentang metabolisme nukleat, mencakup mekanisme regulasi gen yang mengontrol ekspresi genetik, dan dia melibatkan interaksi yang kompleks antara faktor transkripsi, protein regulasi, dan elemen pengontrol dalam DNA. Untuk slide yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Balik ke PPT-nya. Jadi saya akan menjelaskan tentang basic dasar tentang virus, yaitu virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk berproduksi sendiri. Nah, asam nukleat menyerang virus karena merupakan komponen penting bagian sistem tubuh. Ada 2 jenis asam nukleat yang terlibat dalam virus, yaitu asam RNA atau ribonukleat dan
DNA atau asam deoksiribonukleat. Nah, virus ini entitas mikroskopis yang memerlukan sel inang untuk bereproduksi. Mereka terdiri dari materi genetik DNA atau RNA yang dibungkus oleh protein. Virus tidak dapat berkembang biak atau melakukan fungsi hidup tanpa sel inang. Mereka dapat menyebabkan penyakit pada berbagai organisme, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, virus dapat menyebar melalui udara, air, atau kontak langsung antar individu. Penelitian dan pengembangan vaksin merupakan upaya yang mengendalikan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus. Next slide. Baik, pada kesempatan ini kami mengambil studi kasus tentang pemetaan kematian akibat COVID-19 berdasarkan variabel epidemiologi. Namun sebelum itu kita tahu bahwa COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan radang paru-paru. Nah, studi kasus ini mengambil sampel yang diperlukan adalah semua pasien COVID-19 yang meninggal di wilayah Kota Kupang. Berdasarkan penelitian pada gambar pertama, di situ terlihat bahwa pada gambar pertama di atas dapat dilihat kematian COVID-19 di Kota Kupang pada tahun 2020 mulai mengalami peningkatan sejak bulan Agustus dan terus meningkat dengan puncak kasus kematian terjadi pada bulan Desember, yaitu sebanyak 18 kasus. Pada gambar yang kedua, menunjukkan jumlah kasus kematian yang terus memuncak pada peralihan tahun 2021 dari bulan Januari sampai Maret, yang kemudian perlahan mengalami penurunan kasus kematian pada bulan April hingga Mei. Penurunan jumlah pasien meninggal akibat paparan COVID-19 ini didukung oleh peningkatan jumlah nakes, sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah Kota Kupang. Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 3, kematian COVID-19 di Kota Kupang berdasarkan lokus puskesmas sumber Dinkes Kota Kupang 2021, puskesmas yang berada di Kota Kupang mempunyai kasus kematian akibat paparan COVID-19 dengan jumlah kasus kematian terbanyak terdapat pada wilayah kerja Puskesmas Bakunase dengan jumlah kematian yang tercatat sebanyak 42 kasus. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Jadi untuk kesimpulannya ini, kami mengambil, jadi berdasarkan hasil dari penelitian COVID-19, ini kematian COVID-19 di Kota Kupang sampai dengan Mei 2021 mulai menurun walaupun pada bulan Desember 2020 dan Januari tahun 2021 terjadi kenaikan. Jumlah kematian terbanyak di Puskesmas Bakunase dan Rumah Sakit Kematian tertinggi di Prof. Dr. WZ Yohanes Kupang. Berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki dengan umur lebih dari 60 tahun dan paling banyak penyakit penyerta diabetes mellitus. Jadi hasil yang kami bahas dan kami dapatkan ada di link yang tertera di sini dari daftar pustaka. Jika ada kesalahan dalam apa yang kami presentasikan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.